Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Nah, kita masuk pada materi teori belajar dan pembelajaran. Di sini kita akan membahas definisi belajar dan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekadar aktivitas memerintah seorang anak untuk belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa belajar memiliki tujuan untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Sanjana Wina, belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Di sini ada video pendek yang dimana ini merupakan contoh dari proses belajar. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi dua arah, yaitu dari pendidik ke peserta didik dan peserta didik ke pendidik. Selanjutnya, prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan ini ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Seorang guru akan bisa memahami peserta didiknya lebih baik jika ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan merasa dirinya berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pelajaran. Kelima, prinsip keterlibatan individual. Perbedaan individual harus menjadi perhatian para guru dalam mempersiapkan pembelajaran dalam kelasnya, karena perbedaan individual merupakan prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Keenam, prinsip transfer retensi dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Sedangkan kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut dengan retensi. Ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Dan yang terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana mengendalikan aktivitas raganya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik.
Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Komponen dapat memiliki fungsi atau peran tertentu dalam sistem tersebut dan sering bekerja sama dengan komponen lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komponen pembelajaran yang umumnya disepakati antara lain tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan konkret dan terukur yang merinci hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum. Secara historis, yang dimaksud dengan kurikulum sejak 1633 Masehi sampai akhir abad ini yang dipahami adalah sebagai sejumlah materi ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah pendekatan atau teknik yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Metode ini mencakup berbagai strategi, teknik, dan pendekatan yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman, pengembangan keterampilan, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah informasi, konsep, teori, fakta, atau isi yang disajikan kepada siswa dalam konteks proses pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup semua bahan atau konten yang diajarkan kepada siswa untuk membantu mereka memahami dan menguasai subjek tertentu. Yang kelima yaitu alat pembelajaran atau media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada penerima informasi, atau siswa yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Nah, di sini ada macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori-teori klasik. Nah, teori-teori klasik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada behavioristic theory. Behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurutnya, perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati. Yang ketiga yaitu Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon tersebut berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Yang keempat, Karl Hull. Hull berpendapat bahwa tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Dan yang terakhir yaitu menurut Edwin Guthrie. Ia mengemukakan bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan lebih langgeng. Yang kedua yaitu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Yang ketiga, Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Yang keempat ada teori-teori belajar proses. Nah, teori-teori belajar proses ini terdiri dari 2, yaitu teori Skinner. Inti dari teori ini adalah di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Yang kedua, teori Gagne. Menurutnya, belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku, di mana tingkah laku itu merupakan proses kumulatif dari belajar. Interaksi sosial dan motivasi pembelajaran. Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berhubungan satu dengan yang lain.
Sedangkan motivasi adalah keadaan di mana dorongan seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu aktivitas dengan tujuan-tujuan dari individu tersebut. Motivasi memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk mencapai prestasi dan mencapai tujuan yang mereka inginkan berupa penghargaan. Ini merupakan contoh dari interaksi sosial yang ada di sekolah. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Model dan metode pembelajaran. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian, analisis, atau pelaksanaan suatu tugas. Metode sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, penelitian, ilmu sosial, teknik, dan banyak lagi. Sedangkan model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Nah, di sini ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ini, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya dinominasi dengan cara ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan komunikasi verbal, yaitu dengan memberikan siswa pertanyaan untuk dijawab, di samping itu juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau menyajikan materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. PMRI adalah satu pendekatan pembelajaran matematika yang coba menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar primer. Yang keempat, ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata di dalam kelas untuk menghubungkan antara pengetahuan yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan siswa. Dan yang terakhir ada model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Walaupun dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran index card match ini dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama ada faktor guru. Faktor guru dapat dilihat dari dua aspek, yaitu fisik dan psikis.
Kondisi fisik terdiri atas dua, yaitu kondisi kesehatan fisik secara umum dan kondisi fungsi inderawi. Kondisi psikis juga ada dua, yang pertama suasana kejiwaan guru, yang kedua kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional dari seorang guru. Yang kedua yaitu faktor siswa. Hampir sama dengan guru, faktor siswa juga dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Yang ketiga, faktor tujuan. Menetapkan tujuan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilakukan merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan suatu proses pembelajaran. Keempat, faktor materi. Materi merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Materi yang baik dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh seorang guru. Yang kelima, faktor instrumental. Instrumen menjadi faktor penunjang dalam proses pembelajaran, karena tanpa instrumen proses pembelajaran akan terhambat. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang baik akan mendukung proses pembelajaran ke arah yang lebih baik pula. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.